Hari ini saya akan sharing mengenai bagaimana jika Anda ya ada customer atau prospek ya dan lalu keberatan. Dia bilang mahal, dia bilang nanti deh saya pikirin dulu, dia bilang nanti ya coba saya tanya-tanya dulu yang lain, atau saya banyaklah alasan-alasan mereka ya. Nah, bagaimana tugas Anda untuk menghadapi prospek-prospek atau calon customer yang seperti ini ya. Nah, jika Anda baru pertama kali nonton channel ini, sekali lagi Anda bisa subscribe, share, dan juga like ya. Oke, saya akan lanjutkan mengenai tips ini. Jadi pertama begini, jadi kalau Anda sebagai sales ya, Anda ketemu dengan prospek ya, Anda ketemu dengan calon customer Anda sudah siap. Harusnya Anda sangat confident. Ingat, paling penting Anda harus sangat confident. Confident itu kelihatan dari cara Anda berjabat tangan, cara Anda berdiri, cara Anda menggerakkan tangan dan sebagainya. Itu semua confident akan kelihatan. Karena yang paling penting begini, buat calon customer ya, kesan pertama itu sangat-sangat penting sekali. Kesan pertama begitu menggoda ya, first impression. Saya sudah bahas di tips sebelumnya mengenai first impression. Tapi andai kata Anda sudah masuk semua, Anda sudah jelaskan produknya, Anda sudah jelaskan keunggulannya, Anda sudah jelaskan manfaat dan sebagainya, tinggal titik sebagaimana Anda mau closing, Anda mendapatkan deal dari customer ya. Nah, biasanya customer secara umum pasti bilang, aduh deh nanti deh saya pikirin dulu ya, nanti coba saya ngobrol dulu dengan atasan saya, nanti saya ngobrol dengan suami saya, istri saya, dan banyak alasan lain, mahal dan sebagainya ya. Nah, jika customer seperti itu, pertama Anda reaksinya harus santai-santai aja ya. Nah, ada 4S dan 2C. Nah, 4S dan 2C yang harus Anda ingat ya. Ini basically adalah cara yang saya lakukan. Belum tentu 100% bisa dilakukan untuk semua, tapi ini adalah paling enggak yang saya pernah lakukan, dan yang saya lakukan, dan ini yang saya praktekkan, dan ternyata hasilnya bagus dan efektif, dan banyak yang deal. Oke? Cara pertama adalah 4S, dan cara kedua 2C. 4S yang pertama. S pertama, Anda kalau customer bilang, aduh nanti saya pikirin dulu, nanti saya tanya ini, dan mahal dan sebagainya. Pokoknya customer kasih keberatan. S yang pertama adalah senyum. Oh gitu ya Pak. Senyum. Senyum tetap confident. Senyum tetap confident. Gitu ya, angguk-angguk boleh. Gitu. Lalu S yang kedua adalah setuju. Senyum, lalu S yang kedua setuju. Setuju sih Pak. Mungkin kalau saya lihat, mungkin kalau Bapak lihat dari sudut pandang Bapak, mungkin mahal. Setuju sih Pak, mungkin Bapak mesti pikirin dulu. Setuju sih Pak, mungkin Bapak harus tanya dulu. Setuju sih Pak, mungkin Bapak harus ngobrol dulu. Setuju. S yang pertama senyum, S yang kedua adalah setuju. S yang ketiga begini, Anda harus membuat customer Anda merasa, ya betul setuju, tapi Anda coba bilang begini, seandai kata harganya tidak mahal Pak, gimana? Seandai kata harganya tidak seperti ini, gimana Pak? Kalau bicara harga, saya mesti pikirin dulu Pak, saya mesti pikirin dulu deh. Oke Pak, seandai kata saya bisa tahu apa yang Bapak pikirkan, gimana Pak? Atau apa sih yang Bapak pikirkan, seandai kata saya boleh tahu? Begitu ya. Jadi S yang pertama senyum, S yang kedua adalah apa tadi? S yang kedua, ya ingat? Ya, S yang kedua adalah setuju. S yang ketiga adalah seandai kata begini-begini, gimana Pak? Seandai kata harganya tidak murah, saya mau cari dulu nih. Mungkin saya mau tanya-tanya dulu yang lain. Boleh Pak? Seandai kata saya bisa tahu Pak, kira-kira apa yang Bapak tanyakan? Gitu. Saya boleh tanya istri saya dulu boleh. Seandai kata istri Bapak setuju? Gitu. Ya, jadi yang kedua adalah seandai kata, seandaikan, seandainya, titik. Gimana? Gitu ya. Jadi senyum, setuju, seandaikan, gini, gimana? Gitu ya. Lalu S yang berikutnya adalah solusi. Ya, Anda berikan solusinya. Ya, solusinya adalah secara, ingat, bahwa saat Anda berikan solusi, Anda solusinya berikannya secara lebih banyak emosionalnya. Jadi jangan hanya fokus kepada solusi logik. Ya, karena setiap orang atau setiap calon customer, termasuk saya juga, kalau kita membeli sesuatu, ya, nggak 100% tentang logika, harga, spek, enggak. Tapi ada emosionalnya. Ada yang bilang gini, coach, enggak, pokoknya saya mah harga. Nah, kalau mereka lihat benar-benar harga, betul-betul harga, yang paling penting harga, ya, berarti di situ mereka tidak bisa melihat ada satu nilai tambah, satu nilai yang lebih terkesan mahal, atau terkesan memang ada keunikan pembeda dengan yang lain-lain. Ya, di tips video sebelumnya, coba Anda cek videonya bagaimana supaya Anda bisa memberikan nilai tambah, sehingga harganya memang sudah segitu dan mereka memang menerima harga segitu. Ya, jadi kita bicara solusi. Pada saat kita bicara solusi, ya kita bicara, oke Pak,
Misalnya contoh, ada customer atau prospek datang ke toko, misalnya Anda mau beli jam gitu kan. Pak, gimana? Secara ini Bapak oke? Ya, saya sih mau pikirin dulu sih. Seandainya setuju sih Pak. Lihat, senyum. Setuju sih Pak. Mungkin Bapak masih pikirin dulu Pak. Seandainya kata saya boleh tahu kira-kira apa yang Bapak pikirkan? Ya, mungkin saya pengen lihat-lihat dulu yang lain. Oke. Kalau boleh tahu Pak, kira-kira Bapak apa sih yang paling penting buat Bapak yang perlu Bapak lihat? Ya saya mau tahu sih sebetulnya yang paling penting saya mau lihat dulu nih harganya gimana nih, harga yang paling, karena saya mesti bandingin harga. Oke. Seandainya kata yang lain Pak, ada yang lain nggak selain harga yang Bapak perlu cari? Kayaknya sih selain harga sudah oke. Oke Pak, berarti cuma masalah harga ya Pak ya? Iya, masalah harga. Oke, seandainya kata harganya tidak, atau harganya seandainya kata sesuai budget Bapak gimana? Wah, seandainya kata sesuai budget saya sih oke. Oke Pak. Ya udah. Terus gimana? Ya udah, Bapak coba lihat dulu. Bapak mana lihat nih? Jamnya kira-kira yang mana yang Bapak paling suka? Saya sih suka yang ini sih. Oke, Pak. Bapak suka yang itu? Iya. Kenapa Pak Bapak suka itu? Karena menurut saya ini paling keren. Ingat, kasih solusinya Anda juga tanya. Kenapa paling suka itu? Karena menurut saya ini paling keren. Bener, Pak. Setuju banget, Pak. Senyum. Setuju banget, Pak. Ini seandainya kata Bapak pakai, wah, Pak, beda banget kalau udah dipakai Bapak. Ya. Solusi lebih emosional. Pak, secara fitur, Bapak tahulah ya, kita fiturnya begini dan sebagainya, jam ini karena gini dan sebagainya fitur. Tapi yang paling penting Pak, begitu dipakai Bapak, wah, klien terkesannya Pak. Kesatu Bapak terlihat jauh lebih muda, terus Bapak terlihat lebih keren banget. Wah, cool banget Pak, keren. Ya hal-hal yang lebih emosional. Solusi, oke? Setelah solusi apa? Ingat, 4S pertama, senyum, setuju, seandainya kata, solusi. Lalu berikutnya C. C-nya gini, Anda cek temperatur. Cek temperatur Anda mau tahu seberapa prospek ini hot, seberapa prospek ini benar-benar mau untuk beli jam ini. Pak, sejauh ini yang saya kasih lihat ke Bapak, sejauh ini benar-benar yang Bapak mau nggak? Ini apakah jam yang Bapak cari bukan? Iya sih. Apakah ini sesuai dengan yang Bapak benar-benar mau, yang Bapak inginkan? Benar? Iya benar sih. Nah berarti udah hot. Kalau udah hot baru bisa lanjut ke cek berikutnya, yaitu closing. Ya. Tapi kalau belum hot, Pak gimana? Sejauh ini apakah Bapak, ini yang Bapak cari dari jam ini? Kayaknya sih saya pengen lihat-lihat dulu. Kalau di situ artinya mereka belum hot. Jadi jangan ke closing. Oh gitu ya Pak ya? Apa yang Bapak pengen lihat sih Pak? Kalau boleh tahu? Apa yang paling Bapak pengen tahu? Ya saya pengen tahu lagi, mungkin ada model lain, yang lain-lain yang seperti model gini. Yang model gimana yang Papa maunya? Warnanya kayak gimana apa yang Pak suka? Tanya. Ya saya sih sebenarnya suka yang warna-warna lebih muda-muda gitu ya, terang. Oh, oke. Terus Bapak senengnya yang talinya gimana? Rubber ataupun stainless atau gimana? Saya sih seneng yang kulit. Oh, oke, seneng yang kulit. Kenapa Pak? Ya karena buat saya tuh, iya bener Pak, setuju Pak. Menurut saya juga paling bagus kulit Pak. Lebih keterkesannya mahal gitu Pak. Lebih benefit, lebih elegan gitu Pak. Lebih keren gitu Pak. Oke, iya sih. Oke. Ya udah, nih yang kulit Pak. Ya. Gimana Pak? Sejauh ini kalau saya tunjukin yang kulit, kira-kira ini Bapak gimana? Nah, ini nih. Ini yang paling saya suka nih. Oke. Sejauh ini gimana Pak? Temperatur. Ini yang Bapak cari? Iya sih. Dari yang ini Bapak yang mana yang paling Bapak suka? Yang ini sih. Oke. Ya udah Pak. Pak, coba Bapak pakai dulu. Ya, coba Bapak rasain dulu gimana caranya. Nih Pak, silakan lihat. Iya, bener keren. Oke Pak. Gimana Pak? Bapak suka nggak? Sejauh ini Bapak oke nggak? Ini apa yang Bapak cari? Iya sih. Ini harganya berapa? Nah, ya harganya Pak, kasih tahu harganya segini Pak. Tapi Pak, kita begini dengan fitur begini untuk harga segini itu sebenarnya udah murah banget Pak. Gitu ya. Iya, tapi masih tinggi sih. Setuju sih Pak. Menurut saya juga mungkin masih terkesannya tinggi. Tapi Pak, coba bayangkan Pak. Ya, seandai kata ya barang yang seperti ini, ya ini kalau nggak ada diskon, ini jauh lebih tinggi loh Pak. Gitu ya. Iya, justru kita ada diskon sekarang, makanya lebih murah. Memang mungkin terkesan mahal, tapi coba Bapak pakai dulu Pak. Ya, coba Bapak pakai dulu. Ini seandai kata nggak ada diskon jauh lebih mahal loh Pak. Iya sih, benar juga. Ya udah hot, closing. Ya udah Pak, Bapak mau bayarnya pakai kredit card atau debit card? Langsung. Closing tuh langsung jawab pertanyaan yang yes and yes. Yes and yes. Ya. Jadi Bapak mau bayarnya pakai kredit card atau pakai debit card? Kredit card deh. Oke Pak, ya. Ya udah Pak, thank you ya Pak ya. Oh, congratulations ya Pak ya. Biasanya jangan bilang thank you. Biasanya bilangnya congratulations. Selamat ya Pak ya. Bapak sudah memilih keputusan yang tepat. Bapak sudah memilih jam yang paling tepat buat Bapak. Kira-kira begitu, ya. Jadi saya kasih kesimpulan buat Anda. Supaya Anda bisa closing lebih mudah, ya. Anda bisa mengatasi
menghandle keberatan dengan lebih baik, pakai jurus 4S 2C. Senyum, setuju, seandai kata, solusi, cek temperatur, dan juga closing.